Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Selasa 29 Juni 2021. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pemberian anugerah-Mu, kami dapat bangun kembali di pagi hari ini dan mau melanjutkan tugas pekerjaan kami. Bimbing kami Tuhan, untuk bisa kami menjauhkan kehidupan kami dari yang jahat. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Renungan pagi di hari Selasa kali ini, 29 Juni 2021, bertajuk Jauhkan dari yang jahat. Teks bacaan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 22, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi demikian. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nas ini merupakan nasihat terakhir Paulus kepada jemaat Tesalonika pada suratnya yang pertama. Dan di sini ada semacam pemahaman keliru di antara jemaat Tesalonika memahami sikap Kristen menyongsong hari Tuhan. Benar, Paulus mengajarkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Karena itu bersiap-siap dan berjaga-jagalah. Tetapi ada sebagian jemaat memahami bahwa kalau esok Tuhan datang, untuk apa kita bekerja lagi? Kemana semua harta yang dimilikinya? Tidak sedikit orang yang berpikir demikian sehingga mereka makan dan minum seperti orang yang tidak berpengharapan dan tidak bekerja. Kalau toh bekerja untuk apa? Karena sebentar lagi Tuhan akan datang. Di sini Paulus memberi semacam etika Kristen kepada jemaat Tesalonika. Dan ada 6 etika yang diajarkan supaya kita bisa hidup sebagai orang percaya. Yang pertama, bersukacita. Kedua, tetaplah berdoa. Ketiga, bersyukur dalam segala hal. Keempat, menguji segala sesuatu. 5, pegang apa yang baik. 6, jauhi diri dari kejahatan. Dan keenam inilah yang diperintahkan oleh Paulus untuk dihayati dan dilakukan orang percaya. Ayat renungan ini hari ini secara khusus menekankan peringatan Paulus supaya jauhilah dirimu dari kejahatan. Mengapa? Karena sebagai anak-anak Allah, orang Kristen harus menjaga kekudusan hidupnya melalui perilaku hidup yang benar seturut kehendak Tuhan. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan untuk senantiasa menjadi anak-anak terang yang berbuahkan baik. Maka kapanpun hari ini Tuhan datang, setiap orang percaya akan didapati tidak bercela sebab hidupnya seturut kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kekuatan untuk menjauhi kejahatan? Tentu sulit bagi kita untuk menghindar atau menjauhi kejahatan yang menggiurkan jika kita tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Sebab memiliki relasi yang intim dengan Tuhan dan selalu menjaganya, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam diri kita dan memampukan kita menjauhkan diri dari kejahatan dan memimpin kita melakukan apa yang benar bagi Tuhan. Kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah yang terbaik, harus kuat melawan kejahatan. Anak Tuhan mengalahkan kejahatan bukan dengan kekerasan atau perlawanan senjata, namun mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik.
Seperti uraian Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah pesan renungan kita di hari Selasa ini. Selamat pagi saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Salam sehat dan tangguh buat keluarga tercinta. Terus lakukanlah kebaikan Allah, karena Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami hari ini dilancarkan kehidupan kami, diberkati Tuhan, menghadapi tantangan hidup, sehingga pada akhirnya Tuhan kami bisa mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kami mau melakukan kebaikan Tuhan. Bimbing dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, tetap terus menjaga protokol kesehatan. Meskipun kita tidak tahu virus Delta yang semakin merebak, membludak di berbagai daerah, khususnya di ibu kota negara, di Pulau Jawa, maupun juga di provinsi-provinsi lain. Oleh karena itu, dengan menjaga protokol kesehatan, kita bisa menuntaskan dan mempersempit, bahkan mematikan virus corona ini Tuhan. Teruslah memohon pertolongan Tuhan, karena Dialah penolong hidup kita, agar supaya kita terus berdoa, agar Tuhan buka jalan. Baik itu lewat berbagai cara, lewat vaksinasi yang sedang digalakkan, maupun juga penemuan-penemuan lainnya. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, lakukanlah kebaikan demi kemuliaan nama Allah. Haleluya. Semangat. May this life that I live be a present to give to you, Lord. May the works that I do always be accepted by you. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you, and teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you, holy for you, until my life is through. Make me holy for you.